Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masrina Lubis, Prodi Tetris Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme hormon steroid. Tapi sebelumnya, kita harus tahu apa sih pengertian dan jenis hormon steroid. Yang pertama, pengertian hormon steroid. Hormon steroid itu sebenarnya zat kimia alami yang dibuat tubuh dari kolesterol. Karena larut lemak, hormon ini gampang masuk ke sel. Tubuh menghasilkan hormon steroid lewat kelenjar tertentu, misalnya kelenjar adrenal atau organ reproduksi. Yang selanjutnya, jenis-jenis hormon steroid. Yang pertama, androgen. Androgen ini sering disebut hormon maskulin yang membuat suara laki-laki jadi berat, tumbuh janggut, dan otot lebih besar. Tapi sebenarnya, perempuan juga punya androgen, hanya dalam jumlah kecil. Jenis yang selanjutnya, estrogen. Estrogen disebut juga hormon feminin, yaitu mengatur siklus menstruasi, mempengaruhi bentuk tubuh wanita, dan menjaga kesehatan tulang. Yang selanjutnya, progestin atau progesteron. Progestin ini penting saat kehamilan, yang fungsinya untuk membantu menyiapkan rahim agar janin bisa menempel dan berkembang. Yang selanjutnya, glukokortikoid. Glukokortikoid ini muncul saat kita stres, misalnya saat ujian. Tubuh butuh energi ekstra, jadi glukokortikoid membantu mengatur gula darah, lemak, dan protein. Yang selanjutnya, mineralokortikoid, yaitu berperan menjaga kadar garam dan air dalam tubuh. Kalau garam air seimbang, tekanan darah juga stabil. Yang selanjutnya, mekanisme kerja hormon steroid. Jadi, mekanisme kerja hormon steroid dimulai ketika sel kelenjar menghasilkan hormon. Lalu hormon tersebut langsung dilepaskan ke pembuluh darah. Setelah itu, hormon akan menuju ke sel target dan menembus membran sel dari sel target untuk berikatan dengan reseptor intraseluler. Selanjutnya, ikatan antara hormon reseptor intraseluler akan bergerak masuk ke dalam inti. Ikatan antara hormon dan reseptor intraseluler ini akan mengaktifkan gen sehingga terjadi proses replikasi dan transkripsi yang menghasilkan mRNA. Kemudian, mRNA akan keluar dari inti menuju sitoplasma. Setelah itu terjadilah proses translasi sehingga terbentuk suatu protein tertentu. Protein yang dihasilkan itulah dapat mengatur fungsi sel, misalnya untuk membangun otot, mengatur metabolisme, atau mendukung reproduksi. Nah, setelah kita mengetahui mekanisme hormon steroid, kita harus mengetahui juga apa sih dampak hormon ini. Jadi, kalau hormon bekerja normal, maka bagus buat tubuh, seperti membuat kita tumbuh sehat, otot kuat, dan tubuh menjadi seimbang. Tapi kalau disalahgunakan, misalnya steroid buatan untuk cepat berotot, maka bisa berbahaya, seperti hati menjadi rusak, jantung bermasalah, emosi jadi gampang marah, dan hormon alami tubuh jadi kacau. Jadi, dapat kita simpulkan, hormon steroid itu ibarat remote kontrol tubuh, yaitu mengatur hampir semua hal penting mulai dari energi, stres, pertumbuhan, dan reproduksi. Kalau seimbang dan alami, maka akan membuat kita sehat. Tapi kalau dipakai berlebihan dari luar tubuh, maka bisa merusak organ dan membuat ketergantungan. Cukup sekian penjelasan saya tentang mekanisme hormon steroid. Saya Masrina Lubis, pamit undur diri, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.